Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Waraharimurti dari jurusan Komputer Akuntansi kelas sore. Saya akan berpidato bertema Semangat Generasi Milenial dalam Memajukan Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan hingga hari ini. Dan serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam, dan memberi kita menuju jalan yang benar. Pemuda sering diidentikan dengan usia yang masih muda serta belum memiliki banyak pengalaman. Selain itu, pemuda kerap dinilai memiliki pola pikir yang masih labil dan belum sempurna, serta emosi yang sulit terkendali. Namun ternyata disinilah sebenarnya kekuatan dari seorang pemuda, yaitu semangat positif dan juga mimpinya yang besar. Peran pemuda sebagai agent of change, sebagai pemuda yang aktif dan kreatif, pemuda dituntut untuk membawa perubahan kepada kehidupan yang lebih dinamis dan modern. Dengan pengetahuan dari pendidikan yang lebih berkembang, khususnya pengetahuan dan pendidikan Islam, para pemuda diharapkan dapat membawa perkembangan yang kreatif yang positif di segala aspek. Pemuda dinilai memiliki kapasitas sebagai roda penggerak utama pembangunan masyarakat, sebab pemuda dapat diandalkan sebagai roda penggerak yang bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan baru masyarakat era digital dengan kreativitas dan inovasinya. Tidak bisa dipungkiri akibat peran teknologi semakin lama semakin besar dalam peran sosial. Dalam hal ini, sudah sebaiknya kepekaan yang berubah pada kepedulian tersebut sekarang ini juga haruslah dijadikan sebagai landasan dalam mengolah informasi, menstabilkan kekeruhan suasana juga dari perbedagaan dalam mengolah akan daripada berkembangnya informasi tersebut. Sehingga terciptalah ruang khusus dalam melahirkan regenerasi pemuda di masa yang akan datang, yang tidak hanya sebagai tunas harapan bangsa ini, namun kelak akan menjadi seorang pemimpin yang mendepankan kepentingan umum dan dibangun dari nilai kesetaraan antar semua sesama dan golongan. Dalam hal ini juga harus dibersamakan dengan tingkat moralitas yang baik. Para pemuda harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga memiliki jiwa moralitas yang tinggi utamanya dalam bersikap di masyarakat. Konteks moralitas yang tinggi ini pada intinya berbicara mengenai akhlak. Akhlak adalah suatu ukuran harga diri seseorang dalam hidupnya, karena dengan akhlak yang baik akan menunjukkan kepribadian yang baik. Implikasinya pada kemuliaan hidup. Muara kemuliaan itu sesungguhnya karena akhlak yang baik. Siapapun seseorang dan dari manapun asalnya, yang paling mulia adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Karena memang berangkat dari moral yang mulia tersebut, itu menunjukkan kualitas dari jiwa dan sumber daya seorang pemuda yang beriman, bertakwa, dan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Untuk tetap
peran aktif demi kepentingan dan kemajuan bersama. Semoga pemuda sebagai harapan agama dan negara telah real lagi dalam menghadapi tantangan besar di masa berkembang dan canggihnya teknologi yang merambat ke seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sekaligus menjadi garda terdepan dalam membangun kestabilan pada semua bidang. Sekian pidato yang saya sampaikan. Kekurangan hanya milik manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian, saya hanyalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Ada pula hal yang sangat penting adalah hal untuk saling mengingatkan sebagai jalan silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.